Sampai kebanyakan. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa Mimbar TV yang budiman, yang dirahmati Allah. Masih bersama saya Robi Kurniawan. Tentunya kehadiran saya membawa siswa-siswi yang berprestasi di beberapa madrasah yang kali ini masih sama dari MTSN 1 Sidoarjo. Mungkin sebelum kita buka, para pemirsa sahabat Mimbar TV yang ada di rumah yang sedang menyaksikan hari ini sudah melihat simulasi tadi semacam robot pembersih membersihkan beberapa sampah. Tidak hanya membersihkan, ternyata dalam membersihkan itu keluar penyemprot. Nah, penyemprotnya itu apa? Robotnya namanya apa? Bagaimana berjalannya? Siapa yang buat? Tentunya tadi sudah dilihatkan ada 2 siswa masih muda, dia kelas 7, masih sangat muda sekali, dari MTSN 1 Sidoarjo. Langsung saja di samping saya Atta Wira Kaisan Ghosani, atau bisa dipanggil Atta. Halo Mas Atta. Halo. Halo, bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Kemudian di satunya lagi di sebelah kanan itu ada Hadian Adiatma. Panggilannya? Hadian. Hadian. Ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Tadi Mas Atta sama Mas Hadian mempresentasikan tadi bagaimana jalannya robot tadi, betul? Iya. Iya. Bisa dijelaskan secara singkat tidak? Bisa. Itu robot apa namanya? Robot apa namanya? Sweeper car disinfektan. Sweeper car disinfektan. Ya, mungkin tadi sahabat Mimbar TV masih penasaran tadi apa gitu. Jadi namanya sweeper car disinfektan. Pengen tahu lebih jelasnya, sabar dulu. Jadi ini baru saya perkenalkan 2 siswa. Nah, satunya lagi adalah selaku pembinanya. Tak lain dari Waka Kesiswaan MTSN 1 Sidoarjo, Bu Ida Puspitarini MPD. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Semoga tidak bosan dengan saya ya Bu hari ini. Ya mungkin sweeper car disinfektan mungkin bisa dijelaskan nggak tadi? Sudah disimulasikan, tapi sahabat Mimbar TV masih belum tahu nih apa fungsinya apa. Bisa dijelaskan? Bisa. Fungsi robot ini untuk membantu meringankan tugas manusia, yaitu untuk membersihkan ruangan sekaligus mensterilkan dengan disinfektan. Jadi membantu pekerjaan manusia. Ya. Jadi mungkin nggak hanya menyapu, tapi sekaligus disinfektan. Iya. Nah, ini pasti disinfektan nyambungnya karena pandemi COVID ini ya? Iya. Iya, karena banyak bakteri ya. Kenapa kok kemudian muncul akhirnya harus ada disinfektan? Untuk menyetirkan ruangan, biar bakteri dari virus itu hilang ya. Iya. Sejauh mana efektivitas dari sweeper car disinfektan ini? Sampai sejauh mana dia bisa membersihkan, sejauh mana dia bisa menyemprotkan disinfektannya? Sampai seluas mana dia bisa menyapu gitu? Mungkin nggak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Iya, soalnya tabungnya kecil. Tabungnya kecil. Iya, jadi airnya cuma sedikit. Airnya cuma sedikit. Iya. Tapi meskipun airnya sedikit tetap bisa untuk nyapu, masih terus bisa berjalan. Bisa. Jadi daripada yang di rumah mungkin nyapunya males manual, mungkin bisa pakai ini ya, pakai robotik sweeper car ini untuk bisa nyapu. Tapi untuk sampahnya sendiri ini masih prototipe ya. Sampahnya masih sebatas tadi kecil-kecil
kertas gitu ya? Iya, kecil-kecil. Kalau batu bisa nggak itu? Bisa, Mungkin tapi bisa. enggak, kalau besar enggak bisa. Agak besar nggak bisa? Iya. Oh, berarti dayanya masih hanya sebatas yang nggak terlalu berat ya? Iya. Oh, kalau kapasitasnya sendiri bisa penuh muat nggak itu semuanya? Nggak bisa, nanti nggak bisa muter sapunya. Oh, nggak bisa muter sapunya? Iya. Oh. Pemirsa, ini sweeper car disinfektan ini tak lain sudah diikutkan lomba. Nah, sudah diikutkan lomba International Youth Robot Competition IYRC di Korea 14 Agustus 2021 lalu. Iya. Dan ternyata Mas Atta sama Mas Hadian ini telah menyabet juara 2 tingkat internasional. Berapa? Oh, juara 3, maaf. Jadi juara 3 di tingkat internasional. Iya. Keren. Dan mereka ini ternyata masih ini ya, kelas 7. Baru masuk ajaran baru, kemudian ikut lomba juara 3 tingkat nasional pula. Bur ini. Jadi kok bisa akhirnya memilih anak baru masuk madrasah dipilih ikut lomba juara pula. Gimana itu ceritanya? Iya, terima kasih Mas. Iya, Bu Rini. Awalnya memang kita di masa pandemi ini kan agak sulit ya untuk nggak bisa leluasa seperti kalau sebelum pandemi. Untuk memilih anak, membimbing anak tidak seleluasa ketika sebelum pandemi. Nah, ketika ada informasi terkait lomba robotik internasional ini, sayang kalau dilewatkan saya gitu. Akhirnya saya coba untuk menawarkan kepada anak-anak yang kelas 7 dulu. Karena kelas 7 ini kan baru awal masuk. Mereka masih perlu banyak ya untuk informasi-informasi. Apalagi kalau dia seneng-senengnya awal masuk itu biasanya kan serba ingin tahu. Nah, termasuk ketika saya informasikan ada lomba seperti ini, ternyata anak 2 ini yang minat gitu. Yang lainnya ada yang minat, tapi saya harus memilih satu tim itu 2 orang, gitu. Jadi akhirnya saya pilih 2 anak ini. Padahal pembimbingannya kita tidak secara langsung, Mas. Jadi pembimbingannya by online semua. Jadi mereka dibimbing oleh tutor langsung dari Jakarta. Saya ambil dari Jakarta karena beliau yang menginformasikan kepada kami dan beliau menyatakan sanggup untuk membimbing walaupun jarak jauh. Dan alhamdulillah 3 hari pembimbingan mereka sudah bisa mengembangkan diri dari informasi yang mereka terima dari online tersebut. Seperti itu. Tapi sebenarnya ini kan masih baru ya, masih baru masuk. Baru. Akhirnya tapi dari pihak madrasah tidak mencari yang kelas 8 atau 9, tapi membuka peluang. Oh iya, saya buka peluang semuanya. Cuman yang kelas 9 mereka yang biasanya mereka menekuni robotik, dia sedang ada event olimpiade lain begitu, sains sama matematika waktu itu. Jadi dia, aduh Bu, ini saya lagi ada event lain gitu. Jadi hanya sekarang saya ini rezekinya Mas Atta dan Mas Hadian untuk bisa ikut kompetisi di Korea, meskipun tidak bisa ke sana mungkin secara virtual ya karena pandemi ya. Oke, Mas Atta, waktu akhirnya minat, nah kok kemudian berani ikut lomba padahal nggak tahu tuh, belum pernah bikin robot sama sekali. Ya, emang awalnya nggak mau, soalnya kan nggak kenal robotika itu apa. Belum tahu. Iya, belum tahu. Terus karena dorongan orang tua sama pihak madrasah, akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut kompetisi ini. Iya. Akhirnya ikut. Sulit untuk belajar terkait dengan komponen-komponen dari robot ini. Lumayan sih, nggak terlalu juga. Tidak terlalu juga. Iya. Mungkin bagaimana komponennya nanti mungkin habis ini ya. Kalau Mas Hadian? Kalau saya dari kelas 5 SD memang suka elektronik kayak gini. Otak-atik elektronik. Iya. Apa waktu itu otak-atik apa itu? Iya. Bikin apa? Kalau bikin belum pernah. Benerin ini
apa namanya mesin, benerin. Ya, benerin kayak gitu. Kemudian akhirnya tergetuk dalam diri, oh ada peluang ini, jadi akhirnya ikut seperti itu. Bisa jelaskan nggak ini komponennya sebenarnya apa saja? Kalau saya sendiri yang awam ya, ini ya, itu nggak tahu nih, wah ribet mungkin. Ya tapi saya juga nol putul, ini juga nol putul, mungkin saya juga bisa belajar. Mungkin bisa diberitahu nggak ini komponennya apa saja, kemudian jalannya bagaimana? Mas Adian? Bisa. Iya. Robot sweeper car disinfektan ini dilengkapi dengan sebuah komponen pendukung, yaitu 2 coding RC sensor, Ya. 2 buah relay, 4 buah gearbox motor, kompresor, nozzle, 12 buah lampu LED, kabel 3 meter, sama baterai, tabung disinfektan, Ya. mika, Ya. sapu, roda sama Lego. Ya, Dan semuanya dirangkai menjadi satu. iya. Butuh proses berapa lama? Sekitar 2 minggu. Hah? Cuma 2 minggu? Iya. Cuman 2 minggu. Iya betul, memang. Artinya ya kalau mungkin saya awam mungkin 2 minggu. Ternyata yang awam sendiri 2 minggu ternyata bisa. Sulit, Lumayan, tapi 2 minggu bisa. bisa. Belajarnya bagaimana waktu diajari? Padahal virtual loh. Aplikasi. Nah, diberitahu ini fungsinya apa, terus dikasih aplikasi namanya MRT Ya, untuk memprogram robotnya. memprogram robotnya. Iya. Aplikasi itu ya. Iya. Kemudian kalau dalam proses berjalannya pasti tentu nggak bisa langsung jadi, pasti ada kekurangan, ada pengembangan lagi ya. Iya. Sudah berapa kali uji coba, Mas Atta? Kalau dicoba biasanya udah coba gagal, dicoba lagi. Gagal dicoba lagi. Iya itu Berapa kali sudah uji coba? banyak. Bisa 50 kali? Nggak sampai. Sudah sampai. Wah. Tapi tentunya percobaan yang gagal itu akhirnya membuahkan hasil nih. Iya. Akhirnya sukses, akhirnya bisa menyabet juara 3 di kaca Korea, di kaca internasional. Ya, Bu Rini kembali lagi ke jenengan, Bu Rini. Jadi di madrasah sendiri itu ini masuknya ke bidang robotik berarti Bu Rini? Iya betul. Atau emang ada kelas khusus untuk yang minat di bidang robotik? Jadi kembali lagi kita ini memfasilitasi anak-anak dengan kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Ekstrakurikuler kita antara lain ada robotik. Ada robotik. Cuman waktu pandemi ini kan 2 tahun kita vakum, jadi anak-anak yang biasanya di robotik juga sudah lulus, jadi saya harus mengkader lagi anak-anak peminat robotik lagi. Cuman kendalanya kemarin karena pandemi kita nggak bisa tatap muka, akhirnya saya melalui daring anak-anak saya share info-info tentang kegiatan ekskul, kemudian ada yang minat berapa orang, nah seperti itu sampai dengan ada informasi lomba itu. Dan alhamdulillah anak-anak yang minat di robotik sekarang ini ya semakin banyak, soalnya tahu walaupun kita nggak tatap muka melalui online tapi ternyata bisa. Iya. Kuncinya satu, Ibu. Ada support dari madrasah itu. Insya Allah. Dan disyukuri Mas Atta dan Mas Adian. Karena bisa ikut lomba karena didukung dari madrasah, dari MTSN 1 Sidoarjo. Mungkin para pemirsa yang ada di rumah, Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan anaknya, ingin mengembangkan minat bakatnya di robotik, MTSN 1 Sidoarjo ini siap untuk memfasilitasi itu. Bisa siap mensupport atau mungkin di bidang lainnya mungkin bisa. Ya. Mungkin perbincangan santai ini mungkin kita akhiri. Ya. Semoga topik pembahasan dari robot sweeper car disinfektan bisa bermanfaat dan menginovasi yang ada di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.